Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Sabah benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada tambahan nama-nama dari anak Sabah. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mazij, Kindah, Al-Ad, Al-Asyariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lakem, Juzam, Amilah, dan Gasan. Hadis riwayat Ahmad. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Sabah adalah Abdu As-Syams. Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak Sabah. Awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Marib. Pada periode inilah bendungan Marib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Sabah. Mereka menjadikan Marib sebagai ibu kotanya. Dahulu, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab Utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir, mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Sabah sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Sabah dalam surah Sabah ayat 15 yang artinya, "Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Marib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran." Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang Rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Saba yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun, Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Marib. Betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Saba, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Marib. Bendungan ini hancur sekitaran tahun 542 Masehi. Setelah itu, mereka hidup dalam kesulitan. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 16-17 yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsal dan sedikit dari pohon sidar. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan kisah kaum Saba dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian, bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur, lalu menjadi negeri yang kering dan tandus. Allah mengabadikan kisah kaum Saba ini di dalam Al-Quran dan memberi nama surah yang memuat kisah mereka dengan surah Saba. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat-ingat apa yang terjadi kepada kaum ini. Demikian pula negeri kita, Indonesia, yang disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa, tongkat yang dibuang ke tanah akan menjadi pohon, sebagai gambaran kesuburannya. Hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Saba agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.